Mari buka dengan saya di Yakobus 1, ayat 19 sampai 21. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ketika kita nonton cuplikan dari apa yang Papa sampaikan dalam 3 bulan terakhir ini, reaksi kita pasti akan keluar bermacam-macam. Ada yang bereaksi sedih, ngeliat, waduh Pak Agung kapan ya gitu, kalau sudah gak bisa lagi. Ada lagi orang yang bereaksi dengan marah, Pak, Bapak tega ya Pak ya, masa Bapak pulang tanpa ngajak-ngajak kami. Bukankah kami harusnya pengangkatannya bersama-sama? Setiap kita pasti punya reaksi yang bermacam-macam. Tapi tidak masalah dengan reaksi yang bermacam-macam, hanya harus belajar. Kita belajar dari firman. Di firman dikatakan kita ini harus lambat untuk berkata-kata. Seringkali reaksi itu langsung keluar dari bibir. Langsung keluar dari cara berpikir kita. Langsung keluar apa yang dari hati kita. Sejujurnya buat saya tahu reaksi itu adalah sesuatu hal yang spontan. Itu keluar. Ketika kita jatuh naik sepeda, reaksi kita langsung gampang. Aduh sakit. Ketika kita sedang melihat layang-layang itu terbang lepas dari tangan kita. Kita bilang, ya kenapa lepas? Itu reaksi. Itu reaksi. Setiap kita manusia kita punya reaksi. Dan reaksi kita bisa berbeda-beda. Mungkin hari-hari ini kita bereaksi dengan sebuah kesedihan. Itu reaksi. Tidak masalah bereaksi sedih, hanya tidak boleh berlarut-larut. Harus bangkit. Buat saya, kami ini mengalami yang ajaib dengan Papa. Persis di hari Minggu, Papa pulangkan di malam hari sekitar perkiraan 10:30. Itu di rumah. Kami posisi sedang pulang. Tapi sore hari Minggu, Papa tuh tiba-tiba BBM saya. Papa bilang gini, Kes, Papa kok ngerasain di kamar ada suasana yang tidak nyaman, tidak enak. Cobalah dibersihin, dikeluarin, dibersihin. Terus aku bilang, iya Pak, tak kerjain sebelum kebaktian sore. Dan kemudian Papa BBM, dan Papa bilang gini, oke, thank you ya, Papa berangkat dulu. Hanya itu saja sih, Papa gak bilang Papa berangkat ke HS, Papa hanya bilang Papa berangkat dulu. Hari ini saya ngerti, ternyata Papa sudah memberikan isyarat. Papa berangkat dulu ya ke surga, nanti ketemu lagi. Saya gak ngeh, saya kerjain. Sebelum kebaktian saya bersihin dulu kamar, karena Papa lagi direnov baru-baru saja. Nah, setelah itu ya kami kebaktian, saya lihat Papa di mimbar, bahkan mungkin saudara yang datang kemarin Minggu sore juga melihat, terlihat sangat baik-baik saja. Dan ketika pulang, sampai perjalanan sudah mulai gak enak di badan, dan tiba-tiba langsung, ya udah begitu aja. Saya dipanggil sama Mbak, no, Cik Repka panggil, aku bilang iya Cik Repka panggil kenapa? Gak tahu, kayaknya penting. Cepet turun ke kamar Papa. Langsung refleks saya lari, itu reaksi saya. Langsung saya reaksi lari. Saya bereaksi lari, saya ke kamar Papa. Kami bertiga, saya, Erik dan Sasa. Karena Sasa tinggal di rumah kami, karena lagi mau direnov. Rencananya baru mau direnov, kamar juga. Dan kemudian saya ngelihat Papa saya seperti itu. Shock, reaksi saya, shock banget. Tapi yang keluar dari bibir saya bilang, Tuhan tolong. Dan kemudian setelah itu saya tahu, itu secara denyut tiba-tiba terus turun. Saya tahu di sekitar
mencoba untuk ayo berjuang. Saya juga mau berjuang. Tapi saya tahu tiba-tiba, apakah pulang sekarang ini? Kok cepat sekali, terlalu cepat kami ditinggal. Kemudian itu reaksi saya. Saya cuma hanya teriak dan saya cuma bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya nggak sadar apa yang terjadi, saya nggak ngerti persisnya setelah saya dengar semua. Tapi kalau kami ini memflashback semua perkiraan kami baru flashback sekitar bulan Januari. Kami flashback semuanya di belakang. Kita tuh baru ingat gitu, ya Tuhan ternyata Papa itu sudah ngasih tanda-tanda, bahkan banyak dari jemaat. Terima wejangan-wejangan yang sekarang baru sadar, ya ini wejangan dari Bapak, dari Tuhan sendiri untuk hidup kami. Dan memang 1 minggu sebelum Papa pulang, kami ini lagi kumpul gitu ya. Ya memang betul yang seperti yang saudara pernah lihat waktu di kebaktian penghiburan, Papa nari-nari gitu ya, karena lihat Joseph gitu ya. Dan Papa nari-nari, itu ada yang lebih parah lagi daripada itu. Sebelumnya tuh lebih parah lagi, narinya Papa gaya loncat. Pokoknya kayak saudara gak akan pernah temuin deh, itu Papa baru kali itu saya sebagai anak aja ngeliat, kok Papi happy banget gitu. Apakah happy karena Sam dapat jodoh atau itu happy karena perasaannya aku sebentar lagi pulang. Saya juga gak ngerti gitu waktu itu. Saya bilang Papa tuh kok lagi happy banget sampai kita tuh sampai melongo gitu. Pak seriusan nari kayak begitu Pak gitu, loncat gitu. Dan ya Papa bilang begini, nanti waktu Papa ulang tahun, hari ini tanggal 20 Maret adalah tanggal di mana Papa lahir. Jadi ini adalah hari tanggal 20 Maret. Dan waktu pada saat itu Papa bilang gini, nanti ya waktu tanggal 20 Maret, Papa mau 3 anak Papa khotbah. Itu Papa bilang gitu. Si Yosef langsung bilang gini, enggak lah Pak, Cici sama adik aja. Enggak lah. Tapi ya sekarang kita mengerti. Dengan kejadian seminggu kemarin, kami tahu itu adalah keinginan Papa dan itu sudah disiapkan. Aku tuh buat saya secara pribadi, saya merasa Papa saya ini ajaib. Masa mau pulang aja sudah nentuin yang khotbah minggu depan siapa. Nanti modelnya maunya begini, nanti modelnya begini. Itu ternyata sudah ngomong saudara. Jadi bukan tiba-tiba hilang dan tidak ngomong apa-apa. Enggak, ternyata tuh sudah ngomong semuanya. Nah, jadi nanti hari ini kami akan bagi 3. Saya ngomong bicara apa yang dari hati Tuhan. Nanti Joseph akan bicara dan Sasa akan bicara. Seperti yang Papa inginkan. Dan pada saat itu persis sekitar buat saya 1-2 minggu yang lalu adalah waktu di mana Papa banyak menyampaikan apa yang dari hatinya. Dan saya tahu itu adalah yang beliau inginkan. Tiba-tiba Papa itu pulang hari Senin. Papa kan pulang ke surga hari Minggu. Hari Seninnya Papa habis pelayanan. Kami itu biasa kalau sudah Papa pulang pelayanan itu paling seneng. Karena susah cari Papa. Kalau saudara susah cari Papa saya juga susah cari Papa saya. Karena susah sekali ketika saya pulang, saya lihat Papa tidur, istirahat. Mau ngobrol, lihat mukanya sudah capek, nggak bisa. Jadi waktu pada saat itu malam, sekitar jam 9 malam, Sasa sama saya turun ke kamar Papa. Dan kemudian Papa tuh tiba-tiba bilang gini, setiap kali manusia menghadapi masalah, akan ada 2 hal yang keluar. 1 reaksi dan 1 respon. Jadi apa yang kami khotbahkan hari ini, itu adalah yang Papa cerita ke kami. 1 reaksi, 1 respon. Seringkali reaksi yang keluar dari diri manusia selalu salah. Kenapa? Karena langsung berkata-kata, langsung berpikir, langsung bertindak sesuatu tanpa berpikir panjang. Kenapa? Terkadang reaksi itu yang keluar adalah amarah, reaksi yang keluar adalah terlalu berlebihan. Ketika kemarahan itu menguasai kita, efeknya adalah kita sudah tidak lagi bisa berpikir dengan sangat jernih. Ujung-ujungnya kita akan buat kesalahan, keputusan yang salah dan salah. Tapi Papa bilang, Papa ngajarin bagus. Reaksi jangan sampai salah. Karena reaksimu seperti apa, itu akan menentukan ke depan engkau akan jadi seperti apa. Buat saya firman ini sangat kuat dalam hidup kami. Tapi saya juga berharap ini kuat buat jemaat.
Mari bersama-sama dengan saya kita baca sekali lagi Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Sampai di roh kita ini bisa nangkep. Ya, kita harus melakukan seperti yang firman katakan. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 bersama-sama kita lantangkan dengan sama. 3, 2, 1. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bagaimanapun juga kita ini harus belajar reaksi yang benar. Reaksi yang paling benar adalah jangan bertindak, diam. Belajar reaksi itu diam. Jangan langsung bertindak, jangan langsung mengeluarkan perkataan. Karena semua itu spontan. Latih mulai dari sekarang. Reaksi kita diam. Mari buka dengan saya di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 10. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 10. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerinjing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah, nah ini reaksi, bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu langsung bereaksi, menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Reaksi emosi kita akan membawa kepada keputusan yang salah. Saul dipilih Tuhan jadi raja. Tapi hanya karena nyanyian itu membuat dia bereaksi salah. Dia langsung bereaksi amarah. Dia langsung hatinya langsung sangat sebal. Dan dia mengucapkan, kenapa Daud yang begitu muda, bahkan sepertinya anak muda yang biasa menurut Saul, bisa mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya saja beribu-ribu. Itu langsung menyebalkan. Hari ini kalau kita memilih reaksi dengan langsung berkata, itu salah. Karena firman berkata, lambat dalam berkata-kata. Jangan bereaksi. Orang mau bilang apapun dengan hidup kita. Mau ngutuki kita, mau jelekin kita seperti apapun. Jangan langsung bereaksi. Tapi kita belajar diam, hadapkan ke Tuhan. Itu adalah respon yang paling benar. Kalau reaksi kita salah, ujungnya membawa malapetaka. Bahkan dikatakan langsung keesokan harinya. Roh jahat itu langsung hinggap di atas Saul. Jadi ketika kita ini, begitu kita bereaksi yang salah, roh jahat menguasai, kita sudah tidak bisa sadar benar atau salah. Sudah tidak bisa, karena roh jahat sudah menguasai dengan begitu amat sangat. Makanya kita harus belajar, kita harus tumbuh jadi dewasa, kita harus tumbuh dengan reaksi yang jangan sampai salah. Bereaksi dengan benar, respon dengan benar, tunggu Tuhan yang akan membela kita. Jangan cari pembelaan manusia. Reaksi yang salah akan menimbulkan sesuatu keputusan yang salah. Saya belajar, Papa bukan orang yang suka curhat di mimbar. Papa selalu bicara dengan kami. Mimbar bukan tempat untuk menyatakan perasaan. Itu adalah reaksi-reaksimu, reaksi daging. Mimbar adalah tempat di mana hati Tuhan harus disampaikan.
Dan jemaat harus terima apa yang dari hati Tuhan. Kalau yang keluar dari mimbar adalah omongan-omongan yang salah, reaksi-reaksi yang salah, dan bahkan hanya sekedar mementingkan perasaan, itu salah. Mari miliki reaksi hati yang mulai hari bijaksana. Jangan langsung bereaksi marah, jangan langsung berkata-kata, jangan langsung berpikir yang salah. Karena itu akan mendukakan hati Tuhan. Saudara, izinkan saya sedikit bersaksi tentang apa yang pernah saya alami 10 tahun lalu yang saya sekarang menyadari bahwa itu adalah reaksi yang salah. 10 tahun yang lalu, satu hari saya pernah dengan papa saya mendampingi tamu makan malam. Dan jujur zaman 10 tahun yang lalu memang saya orangnya temperamen, cepat marah, gampang tersinggung. Dan ketika itu suatu kali saya lagi setir, nyampe di tempat, saya ini kan mencoba untuk cari parkir yang terbaik, yang istilahnya untuk tamu itu keluar masuk gampang, juga bagi bapak supaya tidak kesulitan. Dan saya waktu itu sudah dapat parkir yang saya kira itu oke lah gitu. Tapi tiba-tiba tukang parkir itu datang ke saya, nyuruh saya pindah. Saya itu bukannya ya gimana ya, namanya juga masih temperamen, masih belajar. Saya marah terus terang dengan tukang parkir. Saya berkata, kok enggak dari tadi? Oh, saya itu sudah cari kamu, tak suruh bantu cari parkir. Kenapa baru sekarang baru muncul? Kenapa enggak dari tadi gitu loh, saya berkata. Terus dia berkata, ya saya lagi parkir yang lain. Saya enggak urusan, saya berkata. Saya parkir sini kok, saya berkata. Dan dari situ saya lihat papi saya itu diem. Dan istilahnya tuh seperti kayak ya kalau sekarang setelah saya merenung itu kecewa sebetulnya. Kenapa kok saya tuh hal seperti itu aja kok diributkan gitu. Dan waktu pulang saya bukannya di kondisi saya masih jengkel hati, tapi bukannya saya tuh dibaik-baikin, bukan dihibur, malah dimarahi. Saya terus terang saya marah lagi. Kok malah bukannya bela saya, malah bela tukang parkir, saya berkata. Itu tuh bagaimana gitu, saya berkata. Dan saya itu lihat papa saya tuh ngajarin, kamu tuh harus punya tuh namanya cool spirit. Kamu tuh harus tahu levelmu seperti apa. Kamu panggilanmu raja. Kamu harus tahu istilahnya raja itu bagaimana sih. Kalau istilahnya untuk memerintah tidak bisa dengan seenaknya. Kamu tuh harus tahu dan ikuti apa yang Tuhan mau. Dan dari situ saya tuh jujur masih belum paham waktu itu. Saya terus terang tuh masih bergumul, masih emosi, nggak pentingin omongan papi. Dan ketika saya baru semalam saya mencoba untuk merenungkan reaksi yang salah itu, saya diingetin sama Tuhan. Istilahnya apa yang pernah saya alami dan itu sampai sekarang masih mengena di hati saya. Dan saya dari situ saya menyesal dan sampai sekarang saya masih menyesal dan saya hanya bisa berteriak kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Kenapa pada saat itu aku emosi dan tidak berpikir jernih, tidak mendengarkan ajaran nasihat papi, tapi malah saya emosi terus terang. Dari situ saya mulai belajar lagi, sampai akhirnya saya itu mulai namanya untuk belajar untuk kontrol emosi, kontrol diri. Apapun istilahnya hal-hal yang tidak terlalu penting, saya itu sudah tidak mau tanggapin lah. Pokoknya ya saya ini tahu bahwa istilahnya ini Tuhan itu memang pingin kita semua itu untuk punya namanya penguasaan diri, cool spirit. Apapun masalah yang dihadapi, apapun maupun itu hal besar, hal kecil, tetap istilahnya tuh Tuhan pingin namanya kita punya namanya cool spirit, penguasaan diri. Dan mari kita bersama-sama untuk percaya, minta sama Tuhan penguasaan diri, karena itu warisan yang Papa berikan ke saya, namanya cool spirit. Dan saya percaya kita, tidak hanya saya saja, semua kita punya namanya cool spirit. Supaya apa? Ke depan kita bisa menuntaskan tugas, visi misi yang Tuhan sudah tentukan di hidup kita. Amin, saudara. Mari buka bersama saya di Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15.
Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, sebenarnya apa yang membedakan antara reaksi dan respon? Sebuah reaksi itu yang keluar secara spontan. Seperti yang tadi Cikesha katakan, reaksi itu keluar secara spontan. Langsung keluar. Tanpa kita mikir itu langsung keluar reaksi. Tapi sedangkan respon, ketika kita merespon, ketika kita menghadapi sesuatu masalah, kita akan diam dan kita akan mengolah semuanya dulu. Baru kita melakukan sesuatu. Dan ketika respon itu kita buat, ketika kita mengambil untuk kita merespon, sebenarnya itu akan menjadi sangat produktif dan sangat efektif dan akan menyelesaikan masalah dengan sangat cepat. Tapi seringkali dalam kehidupan ini, ketika kita dihadapkan suatu masalah, kita seringkali mengambil yang namanya reaksi. Dan bahkan seringkali kita tidak pernah yang namanya meresponi. Sebenarnya sharing ini adalah merupakan sharing terakhir dari papi saya. Waktu itu saya sedang disuruh untuk dibuat sebuah artikel di majalah di gereja, salah satu gereja di Jogja. Saya jujur bingung. Saya BBM papi, saya bingung pi, nulis apa ya pi. Terus saya cepet-cepet turun, saya masuk ke kamar papi. Waktu itu kondisi papi masih sendirian, lagi sendirian. Saya duduk di situ dan saya bilang, pi ngomong apa ya pi. Dan tiba-tiba papi saya jelaskan gini, kalau dalam satu masalah, kita menghadapi masalah, seringkali kita akan diperhadapkan dua pilihan dalam hidup. Yang pertama reaksi, yang kedua adalah respon. Jujur saya bertanya, bedanya apa pi? Bedanya apa? Bukannya sama. Lalu papi bilang, beda kalau kamu bereaksi itu langsung yang keluar. Tapi kalau respon, kamu akan mengolah itu dulu. Kamu tanya Tuhan dulu, baru kamu melakukan sebuah tindakan. Lalu tiba-tiba papi memberikan ilustrasi bagus. Papi menceritakan ada CEO dari Google. Dia bercerita, dia melihat sebuah pemandangan di satu kafe elit. Di dalamnya ada beberapa ibu-ibu eksekutif berpakaian rapi, semuanya rapi, oke. Dan tiba-tiba datanglah seekor cicak menghinggap di meja salah satu ibu eksekutif itu. Dan apa yang ibu ini lakukan? Ibu ini bereaksi. Ibu ini teriak-teriak, tolong, menggemparkan satu kafe. Bahkan membuat ada yang beberapa pelanggan keluar tidak membayar. Ada bahkan beberapa pelanggan ikut panik, ikut berdiri dan ikut panik. Karena kehebohan itu, cicak itu pergi ke meja yang lainnya. Dan salah satu ibu dari eksekutif itu panik kembali. Dia ikut teriak-teriak, tolong, dan dia menggemparkan satu kafe. Lalu tiba-tiba CEO dari Google ini melihat ada satu pelayan wanita datang. Dia datang, dia cuma bawa tisu. Dia ambil cicak itu dan dia buang keluar dan masalah selesai. Disitulah perbedaan yang namanya reaksi dan respon. Ketika kita hanya bereaksi dan bahkan bereaksi yang salah, seringkali itu malah membuat permasalahan tambah parah dan tidak akan pernah selesai. Tapi ketika kita merespon dengan benar, itu akan menjadi sangat efektif dan produktif. Dan bahkan menyelesaikan tugas, bahkan menyelesaikan masalah, dengan sangat cepat dan gampang. Seringkali dalam kehidupan ini, kita dihadapkan dengan dua pilihan itu. Tapi masih sangat banyak di antara kita yang seringkali kita memilih untuk bereaksi dan tidak meresponi. Dulu awal-awal ketika papi tiba-tiba BBM saya bilang, duet ya sama papi di mimbar. Ayo duet sama papi di mimbar. Papi bilang dulu, papi khotbah dulu, tengah-tengah kamu yang lanjutin, bergerak seperti yang Roh Kudus mau. Reaksi saya pertama saudara, saya panik. Bilang, Pak,
Pi gak mungkin Pi. Sasa tuh minder. Gak mungkin Sasa tuh bisa ngomong di depan banyak segini orang. Gak mungkin Pi, gak mungkin. Itu reaksi saya pertama kali. Dan papi saya hanya bilang gini, Sa, ini adalah jalan tercepatmu untuk sampai ke destinimu. Kalau dulu papi masih pakai becak, sekarang kamu sudah pakai mobil F1. Cepet Sa, cepet, bisa, pasti bisa. Sejujurnya di hati ini, detik-detik sebelum naik ke mimbar, tegangnya luar biasa saudara. Tegang banget, sudah mulai keringat dingin, tangan mulai dingin, panas. Tapi tiba-tiba ada suara kecil di hati saya yang bilang, Sa, responi dengan betul, responi dengan benar. Ambil kesempatan itu Sa, ambil dan lakukan. Nantikan Tuhan yang bimbing. Akhirnya saya memutuskan, saudara tahu saya 2 kali saya duet dengan papi saya. Saya naik ke atas mimbar ini. Sejujurnya saya itu lebih tegang kalau ada papi saya di belakang saya. Karena saya tahu habis selesai saya pasti akan digodain. Bisa kan Sa. Tapi sejujurnya yang sangat aneh adalah dari kemarin Sabtu saya ngisi youth. Bahkan sampai tadi pagi, bahkan sampai saat ini. Saya seringkali masih merasa ada papi saya di sebelah saya. Saya tahu dengan senyumnya yang sangat khas. Dia selalu bilang, bisa kan Sa? Sasa sedang naik F1 loh, Sasa sedang naik mobil F1 loh. Dulu papi cuma naik becak Sa. Sekarang Sasa sudah naik mobil F1. Dan sejujurnya, saya mengucap syukur, sangat mengucap syukur. Saya itu dari 3 anak, dari kecil saya emang paling dekat dengan papi saya. Sejujurnya karena saya ini anak perempuan tapi saya tidak feminim. Saya itu tidak suka pakai rok saudara. Kalau dengan mami saya, pasti ya kalau ibu-ibu kan kepingin lihat anak perempuannya kan cantik, manis, pakai rok. Pakai dandan lah, make up sedikit, berpenampilan oke. Tapi dari kecil kalau pakai rok itu sebenarnya pemaksaan berminggu-minggu saudara. Untuk pakai rok itu pemaksaan berminggu-minggu. Bahkan ke sekolah pun sebenarnya di dalam saya pakai celana pendek. Begitu saya sekolah, saya lepas roknya, saya pakai celana pendek dalam mobil. Dan itu sebenarnya membuat akhirnya saya jauh lebih dekat ke papi saya. Karena setiap kali saya mulai dipaksa pakai rok, saya akan lari ke papi saya, Pi tolong, mami maksa, Pi tolong, Pi tolong. Yang saat itulah ketika ya sudahlah kalau anaknya enggak mau jangan dipaksa. Pembelaan papi selalu datang ketika saya tidak mau pakai rok. Dan sejujurnya itu membuat saya dekat dengan papi saya. Karena seringkali ketika mulai mami, mulai tante-tante, mulai ngomel-ngomel, ayolah pakai rok, kamu tuh perempuan, kamu cantik pakai rok, kamu cantik pakai make up. Papi saya akan berkata dengan senyum, Sa kamu cantik apa adanya kok Sa. Papi saya tuh suka menggombal sebenarnya saudara. Dengan anak-anak, dengan itu papi saya tuh suka menggombal. Setiap mulutnya itu keluar semua yang manis, semua yang enak didengar sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada pemaksaan seperti itu. Sa ayo Sa duet sama papi Sa. Sa ayo Sa naik ke mimbar Sa. Sa ayo Sa naik Sa. Ayo Sa bareng sama papi Sa. Saya sejujurnya sangat mengucap syukur. Tapi dengan kedekatan itulah seringkali papi mengajari saya, Sa, jangan sampai kamu bereaksi yang salah, tapi responi dengan benar. Seringkali papi sekarang juga cerita, dan seringkali papi juga memberikan wejangan adalah, Sa, kalau kamu difitnah orang, kalau kamu dimaki-maki orang, diam. Jangan balas, jangan balas. Papi selalu bilang, Sa, kalau kamu difitnah, kamu dimarahin orang, jangan pernah balas. Diam, Sa, diam. Tapi serahkan itu semua ke Tuhan. Dan papi terus-terusan bilang, kamu akan lihat pembelaan Tuhan dalam hidupmu. Sejujurnya saya mengalami itu. Saya mengalami itu dari kecil.
Saya salah satu pemimpin di penari. Jadi seringkali kami berhadapan dengan banyak orang. Dan bahkan seringkali terjadi miskomunikasi. Dan seringkali saya difitnah orang. Tapi saya lihat ketika saya diam, saya serahkan itu ke Tuhan. Pembelaan Tuhan itu benar-benar datang dan muncul dari Tuhan. Jauh bahkan di luar pikiran manusia, pembelaan itu datang. Sangat-sangat tidak terpikirkan oleh manusia. Bahkan waktunya pun sangat sempurna. Di situ Papi selalu bilang, belajar untuk tenang dan percaya karena itu terletak kekuatanmu. Ketika kamu menghadapi masalah, hadapkan itu ke Tuhan. Hadapkan itu ke Tuhan. Maka Tuhan yang akan membereskan semuanya dengan waktunya yang sangat sempurna. Karena seringkali kita sebagai manusia ini tidak sabaran ya. Kita selalu bilang, saya sudah berdoa kok, saya sudah minta ke Tuhan, saya sudah minta pertolongan Tuhan. Saya selalu diam, tapi sebenarnya saudara, kita ini kadang terlalu cerewet dengan Tuhan. Terlalu berisik dengan Tuhan. Setiap detik Tuhan tolong, Tuhan tolong. Berisik banget dan bahkan seringkali lama-lama dari minta Tuhan tolong kita jadi ngomel. Jadi bilang, Tuhan gimana sih kok gak nolong-nolong? Tuhan gimana sih gak nolong-nolong? Padahal sebenarnya ada sebuah tatanan Tuhan dalam hidup kita yang seringkali kita tidak pernah mengerti. Seringkali apapun yang kita alami, ketika pesan sesungguhnya itu masuk dalam hidup kita, kita belajar sesuatu, ada sesuatu yang berubah, maka semuanya akan menjadi luar biasa. Bahkan pembelaan Tuhan pun datangnya sangat-sangat tepat. Saya tahu bahkan sebenarnya Papi itu seringkali kalau dengan kokoh saya itu jauh lebih galak daripada dua anak perempuannya sebenarnya. Bukan karena kita perempuan, beliau laki, bukan saudara. Karena memang kalau yang laki itu lebih usil. Kalau seringkali kan kalau cerita di mimbar, anak saya yang laki itu sebenarnya usil. Kalau kita berdua terutama saya tuh usil tapi seringkali Pak bilang usil tapi buat kangen kalau Papi bilang. Tapi kalau yang laki itu seringkali usil bikin gemes gitu loh. Tapi sebenarnya beberapa kali kalau Papi saya kepingin meledak, Papi saya kepingin marah. Papi itu diem, itu cuma diem. Diem aja merem, diem. Terus Papi cuma habis itu buka mata. Sudah tenang. Di situ saya belajar. Kalau ketika kita membiarkan reaksi yang salah, kemarahan itu kita biarkan itu meledak. Kita tidak akan pernah bisa berpikir dengan jernih. Dan bahkan seringkali kita mengambil langkah yang salah. Saya mengambil contoh seperti Yusuf. Yusuf kalau saudara baca cerita Yusuf komplit di Alkitab. Ketika bahkan Yusuf diseret saudaranya dijual. Dan bahkan digodain oleh tante Pot. Yusuf tidak pernah mengatakan satu kata pun. Ketika saudaranya menjual dia. Ketika dia dijadikan budak. Dia tidak mengatakan apapun. Dia bahkan tidak mengutuki saudaranya sendiri. Bahkan ketika dia sudah menjadi penguasa atas Mesir. Dan saudaranya datang. Dia tidak berkata, saudara kenapa kamu jahat banget sih? Kenapa kamu jahat? Dan saudara tahu. Ketika dia diam. Ketika dia menyerahkan itu ke Tuhan. Dia terus dibawa Tuhan naik dan semakin tinggi. Saya melihat sesuatu yang aneh sebenarnya. Ketika saya baca Alkitab, saya baca tentang Yusuf. Sejujurnya muncul di pikiran saya. Bukankah seharusnya Firaun itu pada saat itu dari kecil seharusnya dia dididik dan dilatih untuk sebagai raja. Bahkan saat masa kesesakan itu tiba, seharusnya dia tahu bagaimana cara mengontrol semuanya. Tapi kenapa pada saat masa kesesakan itu tiba,
Yusuflah yang membantu Firaun dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Dan tiba-tiba saya dilihatkan beberapa kali di Alkitab tertulis Firaun, maka bangkitlah amarahnya, bangkitlah emosinya, bangkitlah amarahnya. Itu terus menerus. Dan hari ini saya tahu ketika kita memilih untuk terus mengeluarkan emosi, gampang marah, gampang meledak seperti Firaun, pikiran kita tidak akan pernah jernih. Bahkan suara Tuhan pun semuanya akan tersumbat. Karena sudah dipenuhi oleh amarah, kemarahan, emosi. Yang itu akan menyumbat, akan membutakan mata kita dengan semuanya. Tapi ketika kita diam dan tenang. Ketika kita diam dan tenang. Maka semua selubung, semua telinga itu akan terbuka. Dan kita akan tahu langkah apa yang harus kita ambil. Dan ketika kita tahu langkah mana yang harus kita ambil, maka persoalanmu akan dengan sangat cepat selesai. Dan kita akan melihat pembelaan Tuhan begitu ajaib dalam hidup setiap kita. Ada ayat, hari ini saya mau bacakan di Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat yang ke-32. Dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di firman Tuhan dikatakan dengan sangat jelas. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Hari ini saya percaya kalau kita bisa menguasai diri kita dan bahkan membiarkan roh Tuhan yang masuk dalam hidup kita, maka kita tidak hanya sekedar bisa merebut kota, tapi kita akan merebut dunia untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena karakter Kristus masuk dalam hidup kita. Ketenangan itu masuk, langkah apapun ke depan, kita akan terus berkata, Tuhan bimbing hidup saya. Kita terus pegang tangan Tuhan, jalan dengan Tuhan. Hari demi hari, jalan dengan Tuhan. Dengan ketenangan, dengan damai Tuhan. Maka semua permasalahan, semua gunung di depan saudara, semua raksasa di depan saudara akan menyingkir dan bahkan kita akan melewati itu bersama dengan Tuhan. Hari ini, sungguh saya berdoa. Bahwa ketika kita keluar dari tempat ini, biarkan tidak ada lagi kesedihan di antara kita. Tapi biarkan ada ketenangan, shalom Tuhan turun dalam hidup setiap kita. Dan biarkan terus kita berkata, Tuhan aku percaya. Aku percaya kepada hatimu. Aku percaya kepada rencanamu yang sempurna. Dan aku akan meresponi dengan benar. Dan meresponi dengan Engkau. Mari tutup Alkitab saudara, bangkit berdiri bersama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya.
berkata, hatiku percaya. Saudara tahu, hati yang percaya dengan Tuhan, itu sebenarnya hati yang penuh ketenangan, hati yang penuh damai yang dari Tuhan. Karena kita percaya dengan Tuhan. Kalau selama ini kita berkata hatiku percaya tapi masih ada kegelisahan dalam hidup, masih ada kegelisahan dalam hati, maka sebenarnya itu bukan hati yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya dengan Tuhan, ada kelegaan dalam hati setiap kita. Ada ketenangan, ada damai Tuhan. Tidak akan ada pertanyaan yang muncul di hati kita, mana Tuhan? Mana pertolonganmu? Karena hati kita percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap hidup kita. Tuhan yang akan menjadi pembela hidup kita. Tuhan juga yang akan berjalan bersama dengan kita. Dan juga Tuhan yang akan menjamin hidup kita. Mari nyanyikan lagu ini dengan iman. Sampai hatimu berkata, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Mari angkat tangan sama-sama, katakan hati kami percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan firman-Mu, ya dan amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, Yesusku percaya. Mari saudara belajar percaya datang kepada Tuhan. Mari tangkap firman pada saat malam hari ini. Reaksi dan respon kita harus tepat dan benar di hadapan Tuhan. Seandainya Raja Daud pada saat Siklak dibakar, dia bereaksi atau merespon dengan salah. Saudara tidak tahu, itu penantian dari Raja Daud selama 17 tahun. Setelah dia lari dikejar-kejar oleh Saul dari gua demi gua. Dan kurang 3 hari, dia diurapi menjadi seorang raja. Tiba-tiba Siklak dibakar. Istrinya dijarah, harta bendanya dijarah, orang-orang yang dicintai diambil. Dan seluruh orang di sekitarnya dia ingin melempari dia dengan batu. Alkitab berkata dia sangat sedih sekali. Tapi firman Tuhan berkata dia mempunyai reaksi dan respon yang benar. Alkitab berkata dia mengambil efod, dia pakai jubah imam, dan dia menghadap kepada Tuhan. Dan firman berkata dia menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Saudara bayangkan kurang 3 hari dia menjadi seorang raja. Kalau hari itu dia bereaksi atau merespon sesuatu yang salah dalam hidupnya, tahta kerajaan tidak akan pernah turun dalam hidup Daud. Tapi hari itu dia menghadap Tuhan. Dia memakai baju efod yang berkata grace and honor. Dia berkata anugerah dan kemurahan Tuhan. Dia berkata Tuhan, aku butuh anugerah dan kemurahan. Seperti firman pada malam hari berkata, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari kita punya reaksi yang benar. Kurang 3 hari saudara, bahwa peninggian Tuhan akan tiba dalam hidupmu. Hanya kurang 3 hari dan yang mati itu dibangkitkan kembali. Hanya kurang 3 hari, penantian yang cukup panjang selama 17 tahun dari Raja Daud, dan tiba-tiba dia diangkat jadi Raja Israel. Reaksi dan respon yang benar di hadapan Allah itu penting sekali. Amin. Mari saudara percaya, berkata Tuhan, hari ini firman-Mu dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanku. Kurang 3 hari
sesuatu terjadi dalam hidupku. Mari respon dengan benar, bereaksi yang benar. Alkitab berkata, jangan cepat marah, lambatlah untuk marah. Lambatlah untuk marah. Biarlah roh pengertian itu turun dalam hidup kita. Mari angkat tangan sama-sama. Katakan, Tuhan, aku percaya, aku percaya. Mari respon dengan benar. Hatiku percaya. Yes Lord. Cuma 3 hari Tuhan. Percaya, Yesus kuat. Mari lebih lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Yesusku percaya. Mari datang kepada Tuhan. Firman berkata, dengan bertobat dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau saudara hari ini seringkali dalam hidup engkau adalah orang yang selalu bereaksi dengan cepat marah. Firman cuma berkata, jangan cepat marah, karena engkau akan jatuh dalam pencobaan atau engkau jatuh dalam dosa. Pada saat Kain dia mulai marah, firman berkata, dosa sudah mengintip di depan pintu dan kau harus berkuasa atasnya. Mari datang kepada Tuhan hari ini. Kalau engkau berkata seperti firman Amsal berkata, orang yang tenang, dia seperti kota yang sedang seorang pahlawan yang sedang mengalahkan merebut sebuah kota. Mari sembahyang berkata, Tuhan, aku ini orang yang cepat panas, cepat marah. Kadang hanya masalah sepele, masalah simple yang tidak berarti seperti hanya cicak di atas meja. Tapi reaksiku, responku terlalu reaktif. Bertobat saudara. Jangan sampai tahta kerajaan cuma kurang 3 hari. Kalau engkau bereaksi yang salah, tidak pernah pengurapan raja itu turun dalam hidup Daud. Tapi mari kau datang kepada Tuhan, kau di tempatmu masing-masing, kau yang berkata, Tuhan aku bertobat. Aku ini orang yang gampang sekali marah. Di tempatmu masing-masing, angkat tanganmu, taruh tanganmu sebelah dada saudara. Kau berkata, Tuhan aku ini orang yang gampang bereaksi yang salah dan tidak benar. Hari ini aku datang kepadamu. Firman-Mu berkata, janganlah kau cepat marah supaya kau tidak jatuh dalam dosa. Lambatlah kau marah. Firman berkata, jangan sampai kau kehilangan sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Mari kau hanya angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, biar cool spirit, biar roh yang dari Tuhan seperti seorang pahlawan yang merebut kota turun dalam hidupku. Tuhan, hamba berdoa hari ini seperti hamba-Mu, kau berikan cool spirit. Dia selalu tenang, teduh hatinya menghadapi masalah dan persoalan. Dan firman Tuhan berkata, pada saat badai ada di Danau Galilea, Engkau Yesus berkata, tenang, teduh, aku ini Tuhan. Dan hari ini kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kami. Kami harus bereaksi dengan benar. Kami harus merespon dengan benar. Karena kami tidak pernah mau kehilangan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lihat setiap pertobatan kami Tuhan. Kami harus lambat marah. Kami harus lambat marah. Kami tidak mau marah karena itu akan membawa kepada pencobaan dan dosa. Dan kami percaya biar cool spirit, roh pengertian itu turun dalam hidup kami. Roh pengertian itu turun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Sebentar kami mau bawa korban persembahan kami, ucapan syukur kami. Dan nasar kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini perpuluhan kami kembalikan kepadamu. Ini janji iman kami yang kami pernah ucapkan nasar di hadapan-Mu. Kami kembalikan kepadamu. Ini ucapan syukur kami karena sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini, sepanjang minggu ini Tuhan Kau selalu menyertai kami. Kami kembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Bicara Roh Kudus dalam hidup kami. Berapa yang harus kami berikan kepadamu. This is the house of sacrifice. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Saya berikan beberapa pengumuman. Setelah itu kita akan lihat satu klip. Saudara, by the way, ini adalah hari ulang tahun Bapak Petrus Agung.
Makanya Pak Petrus Agung menyiapkan 3 anaknya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya biar hari ini jadi blessing dan berkat buat saudara. Amin. Saudara, pengumuman buat saudara, ada kebaktian LPSO besok hari Rabu, tanggal 23 jam 18. Saya ingat sekali beliau selalu berkata, kebaktian kemarin terakhir LPSO ada orang sakit kanker kandungan dan langsung keluar di kamar mandi. Saya shock sekali. Saya melihat sendiri di depan mata saya sudah sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan. Dan kemudian ada salah seorang saudari yang kanker otak. Mungkin besok Senin saya akan minta beliau untuk bersaksi di Radio Rema. Dan langsung sembuh, dia coba cek ke dokter dan dokter berkata, kamu minum apa sehingga kamu bisa sembuh. Seringkali kalau dia sakit kanker otak, dia pingsan dan jatuh dan tidak sadarkan diri. Tapi kemarin sekitar 1 bulan yang lalu atau 3 minggu yang lalu di kebaktian LPSO, 2 saudari kita ini disembuhkan dan masih banyak mujizat lagi yang lain. Amin. Kita percaya ini embrio untuk MHC, kita percaya MHC akan selesai dalam anugerah Tuhan, the Miracle Healing Center. Amin. Kemudian yang kedua ada kebaktian Jumat Agung, hari Jumat ini jam 7 pagi, saudara petugas perjamuan tolong mempersiapkan diri, kita akan ada perjamuan kudus. Jadi tanggal 25 hari Jumat jam 7 pagi. Kemudian ada kelas retreat membangun generasi, kelas pasca nikah bagi suami istri yang sudah usia pernikahannya maksimal 5 tahun. Tanggal 3 April dan 10 April akan ada pasca pernikahan jam 10 sampai jam 12. Saudara bisa mendaftarkan diri di pendaftaran atau di informasi. Kemudian retreat My Covenant untuk suami istri juga yang usia pernikahannya sudah mencapai 5 tahun. Jumat sampai Minggu tanggal 15 sampai 17 April. Saudara bisa lihat informasi selanjutnya di Warta Jemaat dan saudara bisa mendaftarkan juga di informasi. Kemudian kelas Impact bagi Bapak Ibu, saya percaya banyak sekali orang-orang yang diubahkan melalui kelas Impact ini. Saya mendengar banyak kesaksian. Kalau saudara berkata saya nggak punya waktu di pagi hari karena saya kerja, ada kelas malam saudara. Kelas malam diawali dari jam 7 malam sampai jam 9 malam, duduk diam di situ dan pengajar-pengajar yang diurapi Tuhan akan membagikan hidupnya. Saya ingat perkataan dari Pak Agung, dia selalu berkata, kalau orang itu membagi dari pikirannya akan sampai ke pikiran orang. Tapi kalau orang itu membagi dari hidupnya akan mengubah kehidupannya orang. Amin. Dan yang terakhir, saya tadi pagi pada saat saya mandi saya ingat perkataan Pak Agung berkata begini, salah satu keputusan terbaik yang saya tidak sesali adalah saya membangun sekolah. Beliau berkata, keputusan yang pernah saya buat, yang saya tidak pernah sesali adalah membangun sekolah. Dan pada saat kita dengar kesaksian beliau, banyak sekali bapak-bapak taksi, supir ojek, penjual pecel, dan mereka berkata menghantarkan tamu-tamu datang ke tempat ini, dan mereka tidak mau dibayar. Seringkali mereka berkata, kenapa kok Bapak lakukan ini? Anak kami sekolah di Terang Bangsa. Bapak ini mau menyekolahkan anak saya. Saudara bayangkan kami setiap siang beri mereka makan siang. Kita tidak pernah pungut bayaran kepada mereka. Kalau rumah mereka terlalu jauh kita jemput pakai bus. Saya percaya ini visi yang mulia. Dan hari itu kota Semarang berkata kami mau menghadiri pelepasan dari jenazah beliau. Saya percaya dia sudah tinggalkan teladan yang cukup luar biasa. Mari kita percaya, beliau pernah ngomong sama saya. Harus sampai 10.000 minimal Terang Bangsa. Dan kita percaya akan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara. Mari saya butuh saudara, kita sama-sama lanjutkan visi gembala kita. Dan saya percaya akan luar biasa, amin.